Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahrila dari Setia Makassar Maju, Prodi Manajemen. Sini saya akan meresum sedikit materi tentang etika bisnis dalam pemasaran. Jadi, bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Definisi tadi mengarahkan kita bahwa orientasi pemasaran adalah pasar, sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasarannya. Sehubungan dengan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada etika pemasaran dalam konteks produk. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi. Dan yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi. Tanggung jawab terhadap keamanan produk. Menurut Hartman dan Desjardins, kategori umum dari tanggung jawab bisnis untuk produk dan jasa yang dijualnya meliputi topik yang sangat beragam. Hanya sedikit isu yang menerima cukup banyak pengawasan dari ilmu hukum, politik, dan etika jika dibandingkan dengan tanggung jawab bisnis karena bahaya yang disebabkan oleh produknya. Adapun tanggung jawab bisnis pada keamanan produk ada dua standar. Yang pertama, standar kontraktual. Yang kedua, standar tort. Jadi, standar kontraktual menurut Hartman dan Desjardins, pendekatan caveat emptor approach memahami pemasaran dengan model sederhana dari sebuah pertukaran kontraktual antara seorang pembeli dan penjual. Kemudian standar tort, penggunaan jaminan tersirat menyelesaikan satu perangkat masalah dengan pendekatan hukum kontrak terhadap tanggung jawab produk. Konsumen tidak akan membutuhkan kontrak yang kompleks dalam rangka melindungi diri mereka dari semua bahaya yang mungkin disebabkan oleh produk. Cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis, dianjurkan untuk memerhatikan beberapa hal. Yang pertama, pengenalan diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep atau pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K, KTBLC, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Kemudian, mampu menyatakan yang benar itu benar, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama, kemudian memelihara kesepakatan, dan yang terakhir, menuangkan ke dalam hukum positif. Pada penelitian dilakukan oleh Elizabeth H. Schreier dan William T. Teros Jr., Ernie R. Ernawan, ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli.
Yang pertama, keetisan dari pelaku perusahaan adalah pertimbangan yang penting selama pengambilan keputusan untuk membeli barang. Yang kedua, diharapkan suatu perilaku perusahaan yang etis. Yang ketiga, mereka akan memberi hadiah perilaku etis dalam bentuk harga yang lebih tinggi bagi produk perusahaan tersebut. Yang keempat, meskipun mereka mungkin membeli dari perusahaan yang tidak etis, mereka ingin untuk membayar dengan harga yang lebih rendah dari perusahaan yang berlaku tidak etis. Adapun terdapat 3 tanggung jawab moral perusahaan dalam memasarkan produknya, yaitu kualitas produk, harga, dan pemberian label serta pengemasan. Menurut Ernie Ernawan, dalam pemasaran dan penjualan yang harus kita perhatikan adalah di mana perbandingan diizinkan oleh undang-undang dibandingkan secara jujur produk, layanan, atau karyawan kita dengan kompetitor. Kemudian membuat semua estimasi harga dan rencana tanggal pengiriman secara jelas dan padat, yang mana tergantung dari variasi pengiriman pemasok dan permintaan pelanggan. Kemudian tidak pernah memberikan atau menerima pembayaran atau hadiah yang tidak semestinya kepada atau dari seseorang yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian dari produk atau layanan, biarpun untuk kesempatan bisnis di hari depan. Kemudian waspada pada kemungkinan ancaman hukum atas produk dan bila diperlukan, memperingatkan pelanggan kita untuk bahaya yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Ada 3 faktor yang memengaruhi manajer pemasaran untuk melakukan tindakan tidak etis. Yang pertama, manajer sebagai pribadi. Manajer secara pribadi ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Faktor lain yang mendorong manajer melakukan perilaku tidak etis yaitu agama dan tingkat pendidikan. Yang kedua, organisasi. Adanya aturan tertulis serta kebijakan resmi dari top manajemen akan memengaruhi tindakan etis para manajer sehingga kadangkala mereka mengabaikan prinsip-prinsip pribadi mereka untuk kepentingan organisasi. Dan yang terakhir, lingkungan. Perusahaan akan berlomba-lomba menanamkan image produknya dengan kuat kepada konsumen melalui iklan yang ditayangkan. Selanjutnya, lingkungan pasar industri dalam etika bersaing. Etika bersaing ini berlaku bagi perusahaan yang diharapkan pada para pesaing pada produk sejenis yang sedemikian banyak dan bermacam jenis, di mana perilaku industri di dalam pasar kondisinya cukup kompetitif. Etika bersaing dalam pelayanan. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, tentu konsumen akan merasa lebih senang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang memuaskan. Kemudian akibat negatif penyalahgunaan surat elektronik dan multimedia. Bagaimanapun yang kita cari adalah informasi yang layak untuk dibaca dan digunakan untuk kemajuan umat manusia. Mendapat informasi tidak identik dengan mencuri ide orang lain. Selanjutnya, pencegahan perilaku tidak etis melalui multimedia. Dalam kasus Smackdown, membuat kita sadar bahwa etika dalam berbisnis tidak dapat diabaikan, sehingga pelaku bisnis khususnya multimedia dalam hal ini perlu merumuskan kode etik yang harus disepakati oleh stakeholder termasuk di dalamnya production house, stasiun TV, radio, penerbit buku, media massa, internet provider, event organizer, advertising agency, dan lain-lain.
Baik, itulah tadi sedikit resume tentang materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.